Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arif Namilano Binti dengan NIM 0224611075. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, langkah kerja, pseudocode, dan implementasi Radixort. Ini adalah tugas UAS dari mata kuliah komputasi paralel. Radixort sendiri adalah algoritma pengurutan atau sorting yang non-komparatif, berfungsi untuk mengurutkan bilangan bulat atau data berupa string dengan mengelola setiap digit atau karakter secara individu. Ini membandingkan seluruh nilai elemen secara langsung. Prinsip utamanya adalah melakukan pengurutan berulang atau iterasi pada data berdasarkan posisi digit atau karakter, mulai dari posisi yang paling tidak signifikan seperti digit satuan hingga posisi yang paling signifikan yaitu digit paling belakang. Karena tidak melakukan perbandingan antar kunci seperti pada quicksort atau mergesort, Radixort dapat mencapai efisiensi waktu yang sangat baik untuk data yang sesuai. Kunci keberhasilan Radixort terletak pada penggunaan algoritma pengurutan pembantu yang stabil dalam setiap iterasinya, seperti counting sort atau bucket sort. Pengurutan stabil sangat penting karena ia memastikan bahwa urutan relatif dari dua elemen yang memiliki nilai digit yang sama pada iterasi saat ini akan tetap dipertahankan berdasarkan hasil pengurutan dari iterasi sebelumnya. Misalnya, setelah pengurutan berdasarkan digit satuan, kita kemudian mengurutkan berdasarkan digit puluhan, di mana algoritma stabil menjamin angka dengan puluhan yang sama tetap berada dalam urutan yang benar dan hasil pengurutan satuannya. Kemudian proses Radixort berlanjut hingga semua digit atau karakter telah diurutkan. Algoritma ini sangat efisien dengan kompleksitas waktu waktu 0 besar dari D kali N tambah K, di mana N adalah jumlah elemen dan D adalah jumlah digit maksimum. Kemudian K adalah basis atau radix yang digunakan, misalnya 10. Meskipun tidak sefleksibel algoritma berbasis perbandingan dalam menangani semua jenis data, Radixort unggul dalam kecepatan efisiensi ruang saat diterapkan pada set data bilangan bulat dengan distribusi dan rentang digit yang terbatas. Nah, pada baris pertama ini kita akan mempersiapkan alat atau import. Ini seperti menyiapkan semua alat di meja kerja. Kita memanggil pustaka import untuk mengukur waktu, membuat angka acak untuk random, kemudian membuat tabel data, pandas, membagi pekerjaan ke banyak core CPU, itu multiprocessing dan fungsi hitungan. Kemudian pada baris kedua itu counting sort. Ini adalah proses dasar yang mengurutkan data hanya berdasarkan digit yang sedang kita lihat, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Menghitung beberapa banyak angka yang punya digit 0, 1, 2 hingga 9 pada posisi tertentu dengan mengubah hitungan itu menjadi informasi posisi, kemudian memindahkan setiap angka ke tempatnya yang benar di daftar baru atau output sambil mempertahankan urutan angka sebelumnya atau stabilitas. Fungsi pseudocode continuous sort array eksponen adalah untuk menghitung frekuensi digit dan menentukan posisi akhir hingga menyusun ulang array. Kemudian pada baris ketiga yaitu sequential Radixort. Ini adalah inti Radixort yang mengontrol proses pengurutan digit demi digit dengan mencari angka terbesar untuk mengetahui total digit yang harus diurutkan, lalu memulai dari eksponen pertama atau eksponen sama dengan 1. Ini untuk satuan,
kemudian mengulangi panggilan counting sort untuk mengurutkan berdasarkan digit saat ini, lalu memindahkan ke digit berikutnya yaitu eksponen dikali 10. Proses ini berulang sampai semua digit selesai. Sequential radix sort buka kurung array tutup kurung berfungsi untuk mencari maksimum loop, maksimum atau hingga loop sampai semua digit selesai. Memanggil counting sort, kemudian memindahkan ke digit selanjutnya. Kemudian pada baris keempat yaitu fungsi untuk membantu paralel. Fungsi perintah sort sub array buka kurung sang adalah untuk mengurutkan pembagi secara sekuensial. Fungsi sederhana yang tugasnya hanya mengurutkan satu bagian kecil data atau pembagian ini menggunakan radix sort sekuensial. Kemudian pada baris kelima parallel radix sort ini adalah pembagian tugas ke CPU. Ini mengatur pembagian data ke banyak core CPU untuk bekerja secara bersamaan, yang dimana data ini dibagi menjadi banyak bagian. Kemudian setiap core CPU mengambil satu pembagian dan mengurutkannya secara independen atau pengurutan paralel. Semua pembagian yang sudah terurut dikumpulkan kembali atau kemudian digabungkan. Ini harus dilakukan pada pengurutan akhir sekuensial pada seluruh data gabungan karena urutan pembagi satu sama lain masih berantakan. Ini adalah fungsi parallel radix sort buka array, yaitu membagi, paralelkan dan memparalelkan pengurutan, kemudian menggabungkan dan mengurutkan global sekuensial. Kemudian pada baris ke-6 di sini ini adalah pengujian waktu atau menjalankan eksperimen. Ini adalah meja pengujian untuk berbagi ukuran data. Kita yang pertama adalah membuat data acak, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan versi sekuensial, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan versi paralel, dan menghitung speed up atau kecepatan. Catatan semua hasilnya ini akan dicatat semua hasilnya ke dalam sebuah tabel. Kemudian pada baris ketujuh yaitu informasi diri. Di sini adalah data diri saya dengan mencetak identitas saya yang membuat program ini sebagai judul laporan, ada NIM, nama dan kelas. Kemudian pada baris 8 dan 9 di sini adalah proses melihat proses pengurutan, analisis iterasi. Nah, ini adalah pembagian demonstrasi. Program memanggil fungsi pengurutan untuk beberapa digit tertentu, lalu memprogramkan atau program mencetak 20 angka pertama untuk menunjukkan bagaimana urutan berubah setelah setiap langkah pengurutan digit. Fungsi perintah print analysis iteration buka kurung tutup kurung adalah untuk memanggil counting sort untuk digit pertama, kemudian mencetak hasil 20 teratas, lalu kemudian memanggil counting sort untuk digit kedua dan mencetak hasil. Kemudian pada baris 10 dan 11 di sini mencetak hasil tabel. Ini adalah sebuah langkah mengatur hasil eksperimen dari baris ke-6 sebelumnya agar tercetak sebagai tabel yang rapi di layar. Ini termasuk menghitung lebar kolom yang pas, mencetak judul kolom, dan mengisi semua baris data dengan format yang rata dengan mengatur lebar kolom, kemudian mengatur cetak judul tabel atau log, kemudian loop baris data, kemudian mencetak nilai data. Yang baris terakhir di sini adalah penutup, mencetak penutup sederhana di akhir laporan. Ini adalah pesan atau catatan bahwa ini adalah hasil codingan saya. Terima kasih.